Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok G, Fisika Material kelas B. Di sini saya Hede Suproswara dan ada teman saya, Raffi Aziz Sabrar, Muhammad Cahaya Fuhadi, dan Zidan Khalilur Rahman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Schottky Junction dan ohmic contact. Yang pertama, junction Schottky terbentuk oleh adanya perbedaan antara logam dan semikonduktor. Ketika logam kontak terbentuk pada semikonduktor tipe N, elektron bebas di semikonduktor akan menyebar ke logam karena adanya perbedaan potensial yang menarik elektron tersebut. Sebagai hasilnya, lapisan semikonduktor di sekitar kontak logam menjadi depresi atau kekurangan muatan. Sementara logam kontak akan menjadi kaya elektron. Schottky junction dan ohmic contact adalah dua jenis hubungan yang umum digunakan dalam perangkat semikonduktor. Kedua hubungan ini memiliki karakteristik yang berbeda dan digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik. Kali ini kami akan menjelaskan prinsip dasar masing-masing hubungan elektron dan contoh penggunaannya. Yang pertama ada Schottky junction. Schottky junction adalah hubungan kontak antar logam dan semikonduktor. Kontak ini didasarkan pada perbedaan potensial antar logam dan semikonduktor yang membentuk barrier potensial. Pada Schottky junction, elektron di daerah semikonduktor memiliki energi yang cukup untuk melompati barrier potensial. Dan ini menghasilkan aliran arus hanya dalam satu arah, atau arah maju, dan menghasilkan karakteristik diode Schottky. Penjelasannya seperti pada gambar di samping. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya di sini ada prinsip kerja dari diode Schottky. Schottky junction terbentuk oleh hambatan di antar muka logam semikonduktor yang disebut Schottky barrier. Schottky barrier mencegah aliran arus dalam satu arah, sehingga dapat berfungsi sebagai dioda penyarah. Terus penyarah pada Schottky junction terjadi melalui mekanisme injeksi termionik atau injeksi langsung elektron. Di sini ada karakteristik dari Schottky junction. Yang pertama ada region depresi, di mana ketika elektron bebas bergerak dari semikonduktor ke logam, lalu lapisan semikonduktor di sekitar kontak logam menjadi kurang bermuatan, yang menciptakan region depresi. Region depresi ini tidak memiliki elektron bebas atau lubang dan dapat mempengaruhi perilaku arus dalam junction Schottky. Tegangan pengalih rendah, karena tidak ada region depresi signifikan, tegangan pengalih atau forward voltage drop pada fungsi Schottky cenderung lebih rendah dibandingkan dengan diode P sampai N tradisional. Hal ini membuat diode Schottky lebih efisien dalam meneruskan arus. Terus yang ketiga ada kecepatan pemulihan yang cepat. Karena fungsi Schottky tidak memiliki difusi muatan yang signifikan, mereka memiliki waktu pemulihan yang lebih cepat dibandingkan dengan diode PN. Ini berarti bahwa diode Schottky memiliki waktu respons yang lebih cepat ketika diubah dari kondisi terbias ke kondisi tidak terbias. Keuntungan frekuensi tinggi karena waktu pemulihan yang cepat dan kapasitansi junction yang rendah. Diode Schottky cocok untuk aplikasi frekuensi tinggi dan digunakan dalam sirkuit-sirkuit yang membutuhkan switch yang cepat. Dan yang terakhir ada konduktivitas tinggi, yang mana logam kontak dalam jungsi Schottky memiliki konduktivitas yang tinggi, memungkinkan arus elektron melewati jungsi dengan mudah. Ini berbeda dengan diode PN, di mana ada hambatan tambahan yang disebabkan oleh region depresi. Selanjutnya ada pengaplikasian Schottky junction. Pada pengaplikasian Schottky junction, diantaranya ada dioda Schottky, digunakan pada bidang elektronika memiliki sifat tegangan pengalihan yang rendah, waktu pemulihan yang cepat, dan kebocoran arus yang rendah digunakan pada rangkaian penyarah atau rectifier, dalam sirkuit mixing deteksi yang tinggi dan pada rangkaian pengaman. Kemudian ada transistor Schottky. Transistor yang menggunakan jungsi Schottky sebagai kontak basis, mereka digunakan dalam aplikasi switching frekuensi tinggi, amplifikasi frekuensi tinggi, dan logika digital. Terus yang ketiga ada kontak logam pada MOSFET. Pada MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, jungsi Schottky digunakan sebagai kontak logam pada kanal N atau kanal P. Kontak Schottky pada MOSFET memiliki resistansi rendah dan kecepatan switching yang tinggi. Terus kemudian ada power device. Jungsi Schottky juga digunakan dalam berbagai power device, seperti memiliki keuntungan rendahnya tegangan pengalihan dan waktu pemulihan yang cepat.
sehingga mereka cocok untuk aplikasi penyearah daya yang efisien. Kemudian yang terakhir ada photodetectors. Dalam foto dia Schottky, saat cahaya jatuh pada junction Schottky, terjadi perubahan dalam tegangan atau arus yang dapat dideteksi. Pengaplikasiannya pada deteksi cahaya seperti dalam sensor optik, komunikasi optik, dan sistem pemindaian optik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, tes. Sudah masuk. Masuk. Ohmic contact. Ohmic contact juga dikenal sebagai kontak ohmic atau kontak resistif. Adalah jenis kontak logam semikonduktor di mana hubungan antara logam dan semikonduktor memiliki resistansi yang rendah dan stabil. Ketika sebuah kontak ohmic terbentuk, aliran arus melalui kontak tersebut sebanding secara linear dengan tegangan yang diterapkan, sesuai dengan hukum Ohm. Pada kontak ohmic, logam dan semikonduktor membentuk struktur yang sangat baik, sehingga elektron bebas dapat dengan mudah berpindah dari logam ke semikonduktor atau sebaliknya. Ini menghasilkan resistansi yang rendah, yang berarti tegangan yang diterapkan menghasilkan aliran arus yang besar. Prinsip kerja ohmic contact. Hambatan kontak adalah hambatan yang terbentuk pada antarmuka logam semikonduktor. Pada kontak ohmic, hambatan ini sangat rendah. Transportasi muatan pada kotak ohmic terjadi melalui pembawa mayoritas elektron atau celah dalam semikonduktor. Kontak ohmic terbentuk ketika hambatan kontak ditekan hingga mendekati nol, memungkinkan aliran arus yang mudah melalui kontak tersebut. Next. Karakteristik ohmic contact. Yang pertama ada resistansi rendah. Kotak ohmic memiliki resistansi yang rendah, yang berarti arus dapat mengalir dengan mudah melalui kontak tanpa hambatan yang signifikan. Hal ini penting dalam memastikan aliran arus yang efisien dan mengurangi kehilangan daya pada kontak. Yang kedua ada linearity. Kotak ohmic menunjukkan hubungan linear antara tegangan yang diterapkan dan arus yang mengalir melalui kontak. Ini berarti arus yang melalui kontak akan sebanding secara langsung dengan tegangan yang diterapkan, sesuai dengan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R. Yang ketiga ada stabilitas. Kotak ohmic umumnya stabil terhadap fluktuasi suhu dan waktu. Resistansi kontak cenderung tetap seiring waktu dan perubahan suhu, sehingga memastikan konsistensi kinerja dalam jangka waktu yang panjang. Yang keempat ada area kontak yang luas. Kotak ohmic biasanya memiliki area kontak yang luas antara logam dan semikonduktor. Hal ini memungkinkan arus yang lebih besar untuk mengalir melalui kontak dan mengurangi resistansi. Yang terakhir ada proses kontak. Kontak ohmic biasanya dicapai melalui proses pengendapan logam yang cermat pada semikonduktor. Ini melibatkan pembersihan permukaan semikonduktor, aplikasi lapisan pelindung atau pengikat, dan pengendapan logam dengan metode sputtering, evaporasi, atau plating. Next. Oke, selanjutnya ada pengaplikasian ohmic contact. Pertama, transistor dan sirkuit terintegrasi. Kontak ohmic digunakan secara luas dalam perangkat semikonduktor, seperti transistor dan sirkuit terintegrasi. Dalam transistor bipolar, kontak ohmic digunakan pada emitor, basis, dan kolektor untuk memastikan aliran arus yang efisien di antara lapisan-lapisan tersebut. Dalam transistor MOSFET, kontak ohmic digunakan pada saluran channel, pintu dan daerah penentu atau source drain untuk mengatur aliran arus dan tegangan dalam operasi logika digital dan rangkaian terpadu lainnya. Selanjutnya dioda, kontak ohmic digunakan dalam dioda untuk memastikan aliran arus searah yang efisien. Pada dioda PN, kontak ohmic ditempatkan pada lapisan P dan N untuk membentuk junction dan yang memungkinkan aliran arus yang mudah di sepanjang dioda. Untuk elektroda optik, kontak ohmic yang digunakan dalam berbagai perangkat optik seperti LED dan fotodetektor. Kontak ohmic digunakan untuk menyediakan jalur listrik yang efisien antara semikonduktor dan elektroda optik, yang memungkinkan aliran arus atau emisi cahaya yang optimal. Selanjutnya, power device. Kontak ohmic yang sangat penting dalam perangkat daya seperti dioda daya, transistor daya, dan tristor. Kontak ohmic yang baik diperlukan untuk menghubungkan perangkat daya ke sirkuit pengendali dan beban, memastikan aliran arus yang efisien dan pengendalian daya yang stabil.
ohmic kontak sering digunakan dalam transistor daya, dioda injeksi, tunnel, dan perangkat semikonduktor daya lainnya. Mereka juga digunakan dalam interkoneksi dalam mikroelektronika dan teknologi chip terpadu. Keuntungan utama ohmic kontak adalah kemampuan mereka untuk mengalirkan arus listrik dengan kehilangan daya yang minimal. Nah, untuk kesimpulan dari laporan ini, Schottky junction dan ohmic kontak adalah dua jenis hubungan kontak yang penting dalam bidang elektronika. Schottky junction digunakan untuk dioda Schottky dengan karakteristik tegangan ambang rendah dan waktu pemulihan cepat. Ohmic kontak digunakan untuk memungkinkan aliran arus dengan hambatan yang rendah dan karakteristik linear antara tegangan dan arus. Kedua jenis hubungan ini memiliki berbagai aplikasi dalam perangkat semikonduktor. Mungkin saya kembalikan ke teman saya. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.